Assalamualaikum, selamat sore. Kali ini kita membahas masalah sengketa Kongres Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berlangsung di Makassar tahun lalu, menimbulkan atau menghasilkan perselisihan pendapat mengenai hasil Kongres. Nah, di hadapan kita adalah Bang Hapendi Harahap, salah seorang calon ketua umum Kongres Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Makassar yang tahun lalu diselenggarakan. Mari kita dengarkan Bang Hapendi Harahap, pernyataannya bagaimana dia menolak penetapan di Kongres tersebut, apa saja yang ditolak, terus kemudian nanti beliau juga berbicara mengenai masalah mengapa kasus ini masuk ke pengadilan. Ada sementara anggota yang memperkarakan lewat pengadilan menggugat hasil Kongres tersebut. Bisa dijelaskan Pak Hapendi secara singkat? Ya, terima kasih Mas Luki. Ya, selamat siang rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diberikan kesempatan untuk kembali menjelaskan bahwa 3 caketum, yaitu Oti, Bang Donald, sama saya sendiri menolak keputusan presidium. Ya, saya ulangi, keputusan presidium, bukan keputusan Kongres yang ditolak, karena memang tidak ada keputusan Kongres. Ya, atas beberapa hal, antara lain ya penetapan presidium atau keputusan presidium menetapkan Julius Purnawan sebagai ketua umum periode 2018-2001. Itu yang antara lain ditolak. Kemudian kita juga mempertegas bahwa Majelis Kehormatan Pusat belum dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya, tugas-tugasnya dan wewenangnya karena syarat di dalam anggaran dasar yang bersangkutan harus dilantik terlebih dahulu oleh presidium, dan presidium tersebut ya secara hukum hanya berada di dalam Kongres, tidak di luar Kongres. Ya, saya rasa pertanyaan Mas Luki sudah terjawab semua ya. Ya, terus kemudian setelah itu muncul ada sekitar 14 orang mengajukan gugatan. 14 orang itu yaitu mempermasalahkan keputusan di Kongres. Nah, menurut Bang Hapendi selaku salah seorang turut terlibat di situ, apa komentar Bang Hapendi? Walaupun dulu sudah pernah menyatakan berkali-kali di media, tapi boleh dijelaskan sekarang secara singkat apa poin yang mereka kehendaki di dalam gugatan itu? Iya, kalau mengapa mereka melakukan gugatan, tentu saya tidak bisa memberikan klarifikasi ya, karena tidak benar ya kalau saya mengikuti teman-teman yang lain menduga-duga ataupun menyimpulkan perasaan orang lain. Nah, jadi saya hanya bisa melihat faktanya bahwa di dalam surat gugatan yang disampaikan pengadilan ke saya sebagai turut tergugat. Ya, sebagai turut tergugat, dalil-dalil yang mereka sampaikan latar belakangnya adalah ketidaksesuaian proses di Kongres dengan anggaran dasar yang ada. Antara lain yang saya baca di situ, yang mereka permasalahkan adalah adanya perbedaan surat suara dari Caketum dan Majelis Kehormatan Pusat yang seharusnya sama jumlah suaranya. Tetapi ini ada selisih sekitar 320 surat suara berbeda. Ya. Kalau ketidaksengajaan kayaknya susah ya, 350. Tidak mungkin rasanya tidak sengaja diakurkan pada saat sebelum pembagian. Nah, itulah mungkin yang pernah saya sampaikan beberapa kali bahwa
kongres tersebut itu di awalnya boleh kita katakan di awal pemilihan itu benar, tetapi di akhirnya itu tidak benar. Jadi pada saat orang semua sibuk melakukan pemilihan, pencoblosan dan antri, ada pihak-pihak yang menurut kita, ya, saya pribadi merasa bahwa dan melihat sendiri ada yang membawa lebih dari satu surat suara. Melihat sendiri, Bang? Iya, saya melihat sendiri pada saat ditangkap oleh rekan kita Ibu Sri dan kami, saya, Firdonal, Oti, dan Julius yang sedang duduk, ditunjukkan beliau. Benar memang ada orang yang membawa lebih dari satu surat suara. Jadi terkonfirmasi ya? Terkonfirmasi di situ. Ya. Nah, kemudian kita sarankan Mbak Sri itu agar diserahkan ke presidium. Saat itu juga yang bersangkutan kita lihat dengan mata kepala sendiri menyerahkan ke presidium surat suara yang double-double tersebut. Katanya dari mana? Tidak ada penyelidikan lebih lanjut di saat itu tentu karena semua sedang bertugas. Selain yang ditemukan dari Ibu Sri atau Mbak Sri tadi, itu masih ada lagi yang lain ya, barangkali? Itu ada beberapa lagi yang selain itu yang tentu kita temukan. Nah, kemudian beberapa juga kita temukan ada peserta yang datang dari luar itu membawa menenteng-nenteng surat suara. Berapa? Itu ada beberapa yang kita lihat, yang dibawanya sih hanya satu, tapi dia begitu masuk sudah bawa surat suara. Itu ada juga kita temukan seperti itu. Itu bahkan sempat saya video, saya videokan waktu itu namanya termasuk orangnya. Jadi menurut pandangan Bang Effendi selaku salah seorang tergugat memahami dasar gugatan tersebut, termasuk alasan adalah adanya perbedaan suara tadi. Artinya Bang Effendi itu salah satunya. Ya. Hal yang lain ada ya, nanti bisa jelaskan. Banyak. Sehingga Bang Effendi menyimpulkan apakah benar alasan para penggugat ini sudah masuk akal apa enggak, sudah cukup masuk akal sehingga mereka mengajukan gugatan. Bisa jelaskan ya? Saya sampaikan, selain surat suara yang bebas, ya, dan ada beberapa peserta yang mendapatkan lebih dari satu. Nah, kemudian tadi ada perbedaan surat suara. Ini di latar belakang gugatannya ya, yang bisa dibaca di situ. Nah, di dalil-dalil mereka. Ya. Kemudian mereka juga mempermasalahkan bahwa presidium tidak menetapkan pemilihan tersebut sesuai dengan anggaran dasar, karena mereka secara sepihak sendiri yang menetapkan, memutuskan. Maksudnya sepihak? Maksudnya seandainya sudah dilaporkan hasil pemungutan suara itu ke presidium, harusnya itu presidium melempar ke floor bahwa hasil seperti ini apakah diterima atau tidak, atau disahkan atau tidak oleh Kongres. Nah, ternyata saya juga di situ tidak dilakukan, tidak ditawarkan. Tidak hanya tidak ditawarkan, ya memang anggotanya juga tidak disuruh masuk oleh presidium. Ya, jadi anggota peserta kongres itu tidak diminta masuk. Ya, apalagi pada saat itu kursi pun tidak ada lagi di dalam ruang kongres. Nah, itu juga menjadi latar belakang mereka, saya lihat menggugat. Kemudian jadi langsung diketuk gitu atau gitu? Ya, mereka nyatakan dengan ini kami putuskan, langsung diketok oleh saudara Abdul Muiz. Ya. Nah, itu kan bisa kita lihat videonya. Kami punya video secara lengkap seluruh kami Caketum maksudnya ya, bukan penggugat ya. Yeah. Kami Caketum punya video lengkap ya, mulai dari awal sampai akhir yang kami tugaskan ya
seseorang yang saya tugaskan seseorang untuk mengambil video sebagai antisipasi jika panitia tidak bisa memberikan kepada kami bukti-bukti ini. Kami memang sudah minta secara resmi bertiga meminta agar alat bukti tersebut tidak diserahkan kepada siapapun. Nah, nanti tentu di masa-masa yang akan datang jika diperlukan tentu akan kita minta bahwa surat kami telah dilayangkan untuk meminta itu. Gugatan tersebut sudah masuk ke sidang peradilan di Jakarta Barat itu awal Maret yang lalu ya, kira-kira tanggal 6 ya. Itu sudah dikeluarkan sebuah penetapan dari pengadilan dari hakim mediasi. Dinyatakan di situ bahwa ada perdamaian sebagian dari para tergugat sama turut tergugat ya. Dari situ kemudian ada beberapa poin yang penting, yang sangat penting bagi organisasi ini, yaitu adanya permintaan atau apa itu, permintaan untuk menjalankan kongres luar biasa, terus pengurus kolektif, kolegial dan sebagainya. Bisa dijelaskan, Pak? Tadi di latar belakang gugatan penggugat yang kita baca, salah satu juga di situ yang didalilkan adalah bahwa kongres tersebut dalam mengambil keputusan tidak mengikuti ketentuan di dalam anggaran dasar perkumpulan, khususnya tentang setiap mengambil keputusan harus dengan suara lebih dari 50% plus 1. Artinya harus dengan suara terbanyak dari seluruh surat suara yang dikeluarkan dalam kongres. Nah, di ketentuan ini dipelesetkan oleh beberapa orang dengan mengatakan bahwa di anggaran rumah tangga ada klausul bahwa bukan lagi ketentuan 50% plus 1, tetapi adalah suara terbanyak biasa. Nah, tentu pertanyaan kita adalah, selaku sarjana hukum, kita mengenal apa yang kita kenal dengan asas. Jika terdapat satu hal diatur oleh peraturan yang lebih rendah dan lebih tinggi dan saling bertentangan, maka ketentuan hukum yang lebih tinggilah yang berlaku, bukan yang lebih rendah. Ya, ternyata yang menurut anggaran dasar adalah 50% plus 1 tadi. Oleh karenanya semua ketentuan yang ada di dalam perkumpulan IPAT harus dianggap tidak berlaku dan tidak sah. Nah, inilah salah satu alasan dari penggugat saya baca di surat gugatan. Yeah. Kemudian setelah itu, pertanyaan tadi, ada perdamaian. Nah, perdamaian inilah yang dituangkan di dalam perjanjian kesepakatan itu antara penggugat, ya seluruh penggugat, kemudian tergugat satu, yaitu orang yang bertanggung jawab terhadap jalannya kongres, kemudian yang kedua, sekretaris yang bertanggung jawab atas jalannya kongres. Kemudian yang ketiga, yaitu tergugat 3, yaitu ketua dari steering committee atau panitia pengarah, ya, panitia yang berhak mengambil kebijaksanaan di dalam kongres, juga berdamai. Kemudian yang keempat, tergugat 5, yaitu ketua presidium, orang yang mengetokkan palu. Yang megang palu ya? Ya, yang megang palu. Dialah otoritas daripada seluruh presidium, karena dia adalah ketuanya. Kemudian siapa ini? Rekan Dr. Kansafik nih. Kemudian EO, event organizer dari semua yang memfasilitasi kongres itu telah berdamai. Artinya tidak ada lagi organ yang tidak ikut berdamai.
ada satu lagi, yaitu Ketua Pelaksana Kongres OC, Ibu Trisnawati Nadir. Dia telah melepaskan haknya untuk membantah dalil-dalil yang disampaikan oleh penggugat. Artinya secara hukum, dalam hukum beracara, Ibu Trisnawati Nadir ini sudah pasrah. Sudah dia mengakui lah bahasanya semua dalil yang didalilkan oleh penggugat. Nah, sekarang tinggal yang tergugat itu adalah Julius Purnawan. Julius Purnawan ini posisinya adalah penganten yang tidak ada kewenangan apapun dan tidak ada peranan apapun di dalam pelaksanaan kongres itu. Karena dia adalah orang yang akan dipilih di dalam kongres. Jadi perannya sama dengan Bang? Perannya sama dengan saya, dengan Oti, dengan Firdonal. Oleh karenanya, kalau sekarang Julius Purnawan mengatakan bahwa kongres itu adalah sah, bukan dia yang seharusnya mengatakan itu, bahwa kongres itu sah. Siapa? Ya tentu pelaksana, penanggung jawab kongres, Safran Sopya. Kemudian yang kedua, panitia pengarah, ketua panitia pelaksana, kemudian ketua presidium. Orang inilah yang harusnya mengatakan, kami telah melaksanakan kongres ini dengan sah, sesuai anggaran dasar anggaran rumah tangga. Bukan JP. Nah, ada lagi memang dua lagi presidium itu, yaitu Gatot Triwaluyo dan rekan Elis Nurhayati. Kedudukan mereka adalah wakil. Seperti yang saya singgung sedikit tadi mengenai permintaan para penggugat yang mereka menghendaki adanya kongres lanjutan atau semacam kongres luar biasa dan juga pembentukan kepengurusan kolektif kolegial. Dan hal ini kemarin sudah terjadi. Kami menerima salinan fotokopi surat yang berkop surat pemimpin atau pimpinan kolektif kolegial Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, di mana di situ tercantum 3 tanda tangan, yaitu para calon ketua umum Hapendi Harahap, Oti Hari Chandra Ubayani, dan Firdonal. Nah, ini kelihatannya pasca kongres melalui gugatan ini akan semakin, dalam tanda kutip, akan semakin menurut saya akan semakin mencapai titik terang ya, mungkin ya, akan sesuatu yang memang masyarakat TPAT ingin tahu sebetulnya endingnya di mana, kebenarannya ada di mana. Karena selama ini sepertinya ada yang menganggap itu kongres itu nggak jelas atau bagaimana, dan ini kemungkinan akan mencapai titik akhir. Kalau kami sebagai pengamat itu melihat ini akan segera mencapai titik akhir. Akan bagaimana ini nanti kelanjutan dari Kongres Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah tahun 2018 yang lalu. Bang Hapendi bisa menjelaskan seperti apa itu pimpinan kolektif kolegial, kenapa dibentuk, terus dan apa rencana-rencananya dan seterusnya. Terima kasih Mas Lutfi atas pertanyaannya. Pimpinan kolektif kolegial ini adalah perintah pengadilan yang diperintahkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat melalui penetapannya nomor 694 garis miring PDT titik gugatan garis miring 2018. Secara ini enggak eksplisit tertulis di situ memerintahkan kepada tergugat, seluruh penggugat, tergugat 1, 2 dan seterusnya, termasuk tergugat 1, 2, 3 untuk menaati isi perdamaian. Isi perdamaian itu jelas di situ dan tidak ada lagi perdamaian lain selain itu. Yang disahkan oleh pengadilan itu adalah satu, melangsungkan atau melaksanakan kongres untuk mencapai sesuai dengan anggaran dasar, yaitu 50% plus 1 itu. Ada yang tercantum di dalam penetapan itu ya, secara bukan di penetapan. Jadi Mas Luki itu harus
Berarti dihubungkan dengan gugatannya? bukan gugatan, perdamaian. Iya. Ya, gugatan dengan perdamaian kan beda. Gugatan satu dokumen, setelah ada gugatan terjadi perdamaian satu dokumen. Dokumen inilah yang sekarang diperintahkan oleh pengadilan agar ditaati. Ya, udah jelas ya. Jadi surat gugatan dimasukkan oleh para penggugat, kemudian tahap persidangan dilalui sampai kepada tahap mediasi. Di dalam mediasi tersebut lahirlah sebuah perjanjian perdamaian. Perjanjian perdamaian tersebut disahkan oleh hakim pengawas. Hakim mediasi. Hakim mediasi. Ya, hakim mediasi. Ya. Kemudian setelah itu hakim mediasi melaporkan kepada hakim yang menangani perkara. Maka lahirlah penetapan pengadilan yang memerintahkan kepada para penggugat, kemudian tergugat dan turut tergugat untuk melaksanakan dan mematuhi isi berarti ada perdamaian. Dokumen lain selain akta penetapan dari hakim itu, ada perjanjian juga. Ada perjanjian. Di situ tertulis. Di situ poin yang diperjanjikan tersebut. Di situ jelas disebutin bahwa IPAT harus dijalankan oleh kolektif kolegial seluruh Cakatum. Dalam dokumen tersebut ada 3 poin kesepakatan. Yang pertama itu melanjutkan kongres untuk memilih ketua umum yang belum mencapai 50% plus 1. Itu isi daripada penetapan yang menetapkan perjanjian perdamaian tersebut sebagai dokumen negara. Yang kedua, melantik Majelis Kehormatan Pusat yang belum dilantik. Kemudian yang ketiga, IPAT dilaksanakan oleh seluruh Cakatum secara kolektif kolegial. Itu isi dari perjanjian yang diperintahkan oleh penetapan untuk dilaksanakan dan ditaati. Nah, kalau JP mengatakan, ya Julius Purnawan mengatakan tidak ada membahas petitum. Lah, bagaimana dibahas petitum orang berdamai? Orang kan tidak sampai jawab-menjawab. Orang kan berdamai. Nah, terus mereka juga memberikan argumentasi bahwa perdamaian itu kan berlaku bagi pihak yang berdamai saja. Tentu kita tahu itu bahwa di semua perjanjian perdamaian atau semua perjanjian hanya mengikat mereka yang membuat perjanjian. Itu clear. Akan tetapi setiap perjanjian yang telah ditetapkan oleh pengadilan dan diucapkan di dalam sidang terbuka, maka berlaku bagi siapapun warga negara. Yang terakhir, saya ingin tanya mengenai kepengurusan kolektif kolegial Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang minggu lalu diperkenalkan oleh ketiga Cakatum HPND Harahap, Oti Hari Chandra Ubayani dan Vidonal. Bagaimana pimpinan kolektif kolegial ini, seperti apa barangnya, seperti apa maksud dan tujuannya, terus bagaimana program kedepannya, terus dan seterusnya. Bang Hapendi selaku salah seorang pimpinan kolektif kolegial bisa menjelaskan hal ini, termasuk dalam hal ini bagaimana anggota harus bersikap. Ini seperti kita kembali ke Ikatan Notaris Indonesia dulu, ada kolektif kolegial juga gitu kan, mirip, tapi ini beda, tempatnya di IPAT. Pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa penetapan pengadilan tersebut, yaitu penetapan nomor 694/2019 tersebut, telah membawa akibat hukum yang cukup serius, terutama bagi kami calon ketua umum. Dikatakan seperti itu karena
belum lebih sebulan kami telah disomasi oleh lawyer para penggugat 2 kali. Oleh karenanya kami pelajari kembali dokumen penetapan pengadilan tersebut. Ternyata memang kami diperintahkan oleh pengadilan untuk menjalankan kepengurusan IPAT secara kolektif kolegial. Siapa yang diperintahkan oleh pengadilan menjalankan IPAT secara kolektif kolegial itu adalah seluruh Jaketum. Artinya saya sendiri Haha, kemudian Mbak Oti, Chandra Ubayani, kemudian Bang Firdonal dan Mas Julius Purnawan. Kami berempatlah yang diperintahkan oleh pengadilan untuk menjalankan kepemimpinan secara kolektif kolegial itu. Hanya saja mungkin untuk Mas Julius, dia masih harus ada tahapan satu lagi agar bisa melebur ke dalamnya, yakni dia menyepakati perjanjian perdamaian yang telah ditetapkan oleh pengadilan tersebut. Karena kalau dia tidak menandatanganinya, tentu dia tidak bisa masuk menjadi anggota dari pimpinan kolektif kolegial tersebut. Tugas yang diberikan kepada kami oleh penetapan pengadilan tersebut sangat jelas, yaitu untuk menyelenggarakan kongres pemilihan ketua umum agar mencapai 50% plus 1 suara yang diperolehnya di dalam kongres. Dan kemudian agar Majelis Kehormatan Pusat dilantik sesuai dengan ketentuan yang ada. Inilah yang harus kami laksanakan menurut dan perintah daripada penetapan pengadilan tersebut. Perlu juga saya sampaikan kepada seluruh anggota IPAT bahwa penetapan pengadilan tersebut adalah inkrah. Berkaitan dengan hal tersebut, yaitu tentang penetapan pengadilan nomor 694 itu, kami telah melakukan beberapa hal, antara lain memberikan pemberitahuan kepada seluruh ketua-ketua Pengwil di seluruh Indonesia bahwa telah terbentuk pimpinan kolektif filial yang akan menaungi dan menjalankan kepengurusan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai akibat dari Kongres 2018 Makassar yang gagal dan kemudian berlanjut dengan gugatan di pengadilan. Kami dalam menjalankan jabatan pimpinan kolektif kolegial IPAT tersebut adalah dengan berdasarkan dan mempunyai legal standing yang sangat kuat, yang harus dihormati oleh seluruh warga negara Indonesia, termasuk PPAT maupun instansi pemerintah, yakni berdasarkan penetapan Pengadilan Jakarta Barat. Nah, oleh karenanya kami dalam menjalankan itu tentu akan sungguh-sungguh merangkul semua komponen yang ada untuk kita ke depan bersama-sama membangun organisasi IPAT yang berwibawa, mempunyai moralitas yang tinggi, kejujuran dan keterbukaan di dalam mengelola manajemennya. Saya kembali menyampaikan bahwa dasar hukum, legal standing, kedudukan hukum dari pimpinan kolektif kolegial yang ada sekarang ini adalah perintah pengadilan berdasarkan penetapan nomor 694 yang telah berulang kali saya sebut tadi. Oleh karenanya semua pihak, termasuk itu PPAT seluruh Indonesia, pengurus daerah, pengurus wilayah, baik yang sudah konperwil maupun yang belum konperwil, baik yang pro tadinya HH, Odonal, OTI maupun Pro JP di dalam Kongres, semua harus melebur saat ini menghormati putusan penetapan pengadilan tersebut. Ya, jadi tidak ada yang dikecualikan, termasuk instansi pemerintah juga harus menghormati dan mematuhi penetapan pengadilan tersebut. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa pada saat perdamaian diucapkan di muka umum oleh
pengadilan, maka kedudukan hukum dari perdamaian tersebut tidak lagi sekedar penetapan. Dan saya ulangi, tidak sekedar perdamaian antar para pihak, tetapi ia telah menjadi penetapan yang berkekuatan hukum tetap dan berlaku bagi siapa saja warga negara Indonesia dan mereka yang berada di wilayah negara Republik Indonesia. Itu jangkauan dari berlakunya penetapan pengadilan.